Halo semuanya, ketemu lagi dalam channel saya. Halo PRD dan salam sejahtera untuk semuanya. Selamat siang. Aduh, saya sebetulnya masih agak ngantuk karena semalam tidurnya juga masih kurang. Oh ya, ketemu lagi. Kali ini saya akan cerita tentang, bukan kali ini saya dulu ya untuk teori-teori geografi kritis atau apapun yang buku-buku yang saya anggap baru, karena ini eh, saya coba akan membacakan dulu apa yang pernah saya bersama teman-teman tulis. Nah, di sini eh, tentang, ya, tentang evolusi sistem bahasa dan teknologi, ya, apa, komunikasi, ruang virtual dan budaya. Ini pernah kami bawakan di Purwokerto di FISIP waktu di FISIP tahun, kalau tidak salah tahun 2018. Waktu itu lagi aktif-aktifnya dan aktif-aktifnya nulis. Ada banyak, ada, bukan banyak sih, tapi paling tidak lebih dari 4 jurnal yang terdiri dari 4 tulisan, proceeding, jurnal ataupun penelitian waktu itu. Nah, salah satunya adalah makalah seminar yang kemudian dijadikan salah satu bagian yang masuk dalam salah satu bagian buku seperti di slide tersebut, komunikasi kontemporer dan eh, dinamika budaya jurnalisme dan kehumasan. Nah, di sini waktu itu eh, memang apa namanya yang terpikir adalah bagaimana kita nyatukan tulisan atau pemikiran dari 3 orang yang apa namanya yang berbeda generasi. Jadi anak apa namanya anak tahun 90-an yang masa mudanya tahun 90-an, tahun 2000-an, dan satu lagi eh, anak milenial. Nah, di sini ada apa, kami nulis bertiga. Saya nulis bertiga di sini. Saya mewakili yang paling tua, era 9 orang, anak apa, era 90-an, 80-an, 90-an. Lalu kemudian rekan saya dari geografi era 2000-an, dan Eki Pratama Rizky ini yang mewakili era milenium. Nah, coba kita lihat ketika apa namanya 3 generasi mencoba bersama-sama membuat tulisan. Jadi kita bisa lihat di sini, ya, apa namanya dilatar belakangi oleh, kita melihat mulai apa namanya dari saat ini, hari ini, komunikasi, lalu kemudian apa namanya manusia saat ini terhubung dengan ya, ini mungkin sudah banyak sekali di apa namanya dibahas bahwa komunikasi hari ini sangat-sangat maju. Batas-batas geografi pun juga juga menjadi kabur, bahkan ada perubahan semacam di apa namanya, ada semacam asumsi atau ada semacam dugaan bahwa ruang geografis hari ini itu sebagian sudah menjadi ruang virtual atau ruang maya. Jadi ada perubahan cara manusia dalam berinteraksi satu sama lain, yang dulunya harus tatap muka, berkirim surat, telepon dan lain sebagainya. Dan di sini kami berasumsi bahwa apa namanya perubahan alat komunikasi, perubahan teknologi medianya dari zaman ke zaman itu juga berpengaruh tentu saja dengan apa namanya kebudayaan. Kebudayaan di sini kita
mengekspresikan secara sederhana saja apa yang dipikirkan manusia, apa yang dilakukan manusia, dan apa yang dihasilkan oleh manusia. Dan apa namanya, sehingga kami di sini di tulisan tersebut kami cerita tentang dari alat komunikasi atau dari platform komunikasi. Di sini muncul beberapa bahasa-bahasa baru atau dalam arti di sini kosakata baru, istilah baru, dan lain sebagainya sebagai implikasinya tentu saja. Karena berbeda antara zaman dulu hari ini, ada beberapa istilah yang dulu dan sekarang nggak dipakai lagi, dan sekarang banyak sekali istilah-istilah yang dipakai. Lalu kemudian dari sisi keuangan, di sini mulai nampak gejala-gejala munculnya ruang virtual, dan tentu saja cara interaksi masyarakat, cara interaksi manusia menjadi menjadi berubah pula. Nah, kemudian kita lihat di sini begitu banyak kondisi sosial budaya yang berubah, dan dari tiga pemikiran ini yang kita bahas. Yang pertama di sini, yang nantinya ini juga jadi salah satu tulisan tersendiri, karena di sini memang coba menyatukan tiga pikiran untuk untuk dijadikan satu tulisan. Jadi yang ini nantinya akan sempat terbit, dan mungkin nanti akan saya review juga atau saya ceritakan juga untuk sekedar berbagi sudut pandang. Nah, di sini dibahas bahwa ada perubahan sistem bahasa dan juga di dalam sistem teknologi. Nah, kalau mungkin kajian-kajian historis ataupun kajian sejarah itu mereka harus menggunakan data yang sangat-sangat formal seperti arsip dan lain sebagainya. Tapi di sini saya mencoba sejauh pengalaman, sejauh apa yang saya rasakan, dan sangat-sangat subjektif sekali. Di sini secara tidak sengaja rasanya saya menemukan atau merasakan bahwa dari musik-musik, dari syair-syair lagu itu di sana bisa kita lacak atau kita rasakan adanya perbedaan perkembangan teknologi itu. Lalu kemudian dari syair-syairnya terutama, dan di sini bahwa segala macam karya itu yang diungkapkan dalam sebuah lirik syair lagu di sini itu merupakan wakil atau merepresentasikan atau menunjukkan, menyajikan kondisi dari zaman tersebut. Kalau misal di sini menurut Farouk, beliaunya membahas karya sastra, mengatakan bahwa karya sastra itu adalah anak dari zamannya, dan di sana pastinya dalam lirik lagu tersebut atribut-atribut pada zamannya juga akan dimunculkan sebagai setting atau sebagai latar belakang yang ada di yang ada di dalam lirik lagu tersebut. Oke, coba kita lihat selanjutnya. Ini tidak terlalu banyak tapi tulisannya kecil-kecil, agak sulit untuk dibaca. Nah, kita akan bisa lihat dalam lagu. Seharusnya ini cukup panjang karena ada banyak contoh lagu, mulai dari
speaker atau menggunakan radio CB, radio amatir, lalu kemudian munculnya telepon di lagunya Nicky Astria, lalu kemudian muncul kata-kata SMS, istilah pulsa di lagunya Slang, di lagunya, di beberapa lagu dangdut juga. Dan dan yang terakhir seperti di lagu Gigi, lagu-lagu anak-anak hari ini yang kemarin pinjam gadgetnya, lalu terus kemudian ada juga yang ya, tentang gadget, tentang lagunya Gigi tentang Facebook, tentang online-nya Saikoji dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang cepat sekali berlalu dan dan tidak sempat banyak populer adalah pager misalnya. Kemudian di sini ada ruang virtual yang dikatakan bahwa kalau dulu arisan itu harus ketemu di sebuah rumah, di secara bergantian. Di sini ternyata juga fenomena ruang itu yang dulunya merupakan rumah digunakan untuk arisan dan lain sebagainya. Di sini ada fenomena arisan online, dan salah satu penulis dari kami juga dia mengikuti arisan online tersebut. Jadi sebenarnya panjang juga ceritanya yang tentang arisan online, tentang bagaimana untuk biar tidak lari dari arisan, lalu kemudian kalau kabur caranya gimana. Dan banyak ruang maya seperti misalnya atau ruang-ruang virtual itu membentuk masyarakat atau membentuk kelompok-kelompok sosial tertentu dengan grup, misalnya dengan grup di Facebook, chatroom dan lain sebagainya. Nah, di sini dikatakan bahwa ruang virtual ini saat ini memang mengaburkan batas-batas geografis yang selama ini membatasi atau tidak memungkinkan orang-orang itu berkomunikasi satu sama lain. Dan batas geografis di sini dikatakan bahwa mereka yang bisa menjadi masuk ke ruang ini, atau batas-batas tentang ruang ini, tentang ruang virtual ini adalah dibatasi juga oleh jangkauan sinyal komunikasi, atau wilayah tersebut adalah wilayah coverage area atau bukan. Dengan demikian, jika orang yang tinggal di suatu daerah terpencil tapi tidak dapat mengakses alat komunikasi seperti di sini internet, ya itu berarti menjadi batasnya coverage area atau bukan. Itu kemarin yang diajukan dalam tulisan kami waktu itu. Lalu sebetulnya di sini juga ada beberapa bahasa juga, perubahan bahasa seperti kalau di sini mungkin kita bisa lihat bahwa kita tentang game dan lain sebagainya, game online terutama, dan di sana memunculkan ruang tersendiri. Kalau dulu waktu saya masih kecil bermain-main ya harus ketemu, harus manggil ke rumahnya, lalu kita ke lapangan atau ke tempat di mana kita bermain untuk sekedar bermain kelereng, bermain gambar, bermain ya apapun lah itu. Tapi kali ini semuanya bisa dari rumah, bahkan kita bisa bermain dengan orang atau teman-teman kita yang kita kenal di game online tersebut. Jadi di sini makanya kehadiran keterjangkauan atau aksesibilitas dan komunikasi ini membuat cara berinteraksinya pun berubah. Yang konon kabarnya
malah justru merasa secara emosional mah dekat dengan yang secara emosional dekat dengan yang jauh, dan eh, tapi secara emosional justru jauh dengan orang yang berada di dekat kita, dan itu seringkali eh, terjadi. Dan itu kami kami sinyalir sebagai apa namanya, sebagai dampak dari ini semua. Lalu kalau misalnya tentang, dan kedua, evolusi bahasa, perubahan gradual bahasa manusia sepanjang waktu, dan di sini apa namanya, tentu saja bahasa-bahasa juga akan berbeda. Di sini mungkin akan hanya ada akan eh, ketika zaman SMS tentu saja baca-baca apa namanya, bahasa-bahasa tertulis dengan berbagai macam simbol, smile, singkatan, dan kemudian berkembang menjadi emoticon. Sementara jarang kita menggunakan ekspresi wajah yang juga merupakan salah satu dari bahasa. Tapi mungkin itu juga saat ini terakhir juga dapat apa namanya, dapat hadir karena seperti misalnya seperti multimedia seperti ini. Jadi ekspresi wajah saya yang ngantuk, yang ekspresi wajah saya yang pas-pasan ini bisa terlihat apakah nampak emosional, geram, sedih, gembira, lemes, lelah, dan lain sebagainya. Lalu kemudian ruang virtual ini ya apa namanya, seperti yang tadi saya katakan, cukup mengaburkan batas-batas fisik secara geografis. Batas-batas itu ya sejauh coverage area atau tidak, dan mungkin akan berkembang lagi sejauh chatroom, sejauh coverage area, sejauh penguasaan bahasa, dan benar-benar nanti ruang akan menjadi kabur, dan ya mungkin mungkin akan bisa kita katakan multidimensional. Jadi satu ruang, satu waktu, tapi dimensinya yang berbeda karena pikiran tidak ada di tempat tersebut, tapi berada di masuk ke ruang virtual ketika kita berhadapan dengan gadget atau laptop, dan ketika kita mengakses apa namanya, internet. Oke, mungkin itu dulu apa namanya, mungkin cerita saya tidak begitu dalam karena ini juga cuma ringkasan, tapi nanti mungkin untuk yang tentang apa namanya, melihat perkembangan alat komunikasi dengan mengamati lirik lagu dari mulai tahun 80-an sampai 2010-an, itu mungkin nanti akan saya apa namanya, akan saya coba saya ulas berikutnya, seandainya saya tidak sedang mood untuk membaca buku lain, atau nanti setelah baca kadang-kadang saya juga apa namanya, tiba-tiba ingin berubah, apa yang saya ceritakan itu akan jadi berbeda lagi. Tapi ya seandainya Anda termasuk teman-teman saya yang memperhatikan konten saya, terima kasih sekali, dan ya tunggu saja, saya akan terus berusaha membuat konten-konten yang ya kali ini mungkin masih sederhana, tapi semoga nantinya lebih baik dan lebih menarik. Itu yang saya harapkan. Oke, doakan. Oke, gitu dulu aja. Terima kasih. Seandainya suka, silahkan di subscribe, silahkan di like, silahkan ditonton hingga selesai, dan tunggu lagi. Semoga masih ada hal yang menarik yang akan saya bicarakan. Dan oke, mungkin terbatas, tapi apa namanya, tapi memang jika tertarik ini semua, tunggu saya di channel ini. Ini akan lonceng atau notifikasinya supaya ketika ada konten baru dari saya, Anda bisa menjadi orang pertama yang melihat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Salam untuk semuanya.